Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11 kali ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, kita akan membahas tentang bab yaitu karakteristik ekonomi digital. Nah, sebelumnya apa sih ekonomi digital itu? Nah, Amir Hartman tahun 2000 itu menjelaskan ekonomi digital itu sebagai the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transaction occur, and one-to-one relationship measured by using an internet initiative as medium of exchange. Ya. Jadi intinya adalah ekonomi digital itu adalah semacam seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi saat ini kan banyak tuh ya perusahaan-perusahaan yang mereka menggunakan ekonomi digital sebagai salah satu strategi untuk bertahan hidup gitu. Nah, jadi ekonomi digital itu ditandai dengan semakin maraknya berkembangnya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kemudian juga kolaborasi dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu ya. Jadi apalagi pandemi itu marak banget ya, ada aplikasi-aplikasi virtual ya seperti Zoom, kemudian ada juga Google Meet yang bisa digunakan oleh setiap perusahaan untuk melakukan koordinasi by virtual gitu ya. Nah, kemudian untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, para pemain itu perlu memahami karakteristik dari konsep yang menjadi landasan karena sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang sebelumnya yang selama ini dikenal. Nah, tidak jarang bahwa perusahaan itu harus melakukan transformasi bisnis ya. Jadi mereka harus melakukan transformasi bisnis agar ini ya optimal gitu ya dalam bermain di arena ekonomi digital. Nah, hal ini itu disebabkan karena untuk mengimplementasikannya itu diperlukan model bisnis yang baru ya, model bisnisnya baru, kemudian cara kerjanya juga baru. Nah, bagi perusahaan yang baru ataupun startup company untuk untuk terjun ke bisnis ini itu biasanya lebih mudah ya dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri karena mereka perusahaan-perusahaan startup itu mereka kan berdiri itu sudah ada teknologi. Jadi dari awal mula model kerjanya kemudian cara kerjanya itu dari awal memang menggunakan teknologi untuk efektivitas. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri, mereka itu harus adaptasi ulang gitu. Belum lagi nanti ada karyawan-karyawan yang resisten gitu. Mereka udah nyaman pakai cara kerja yang dulu gitu. Sekarang serba pakai digital, apalagi ini ya digital native, apalagi digital immigrant gitu ya. Orang-orang yang mungkin usianya udah 50 tahunan gitu menggunakan teknologi kan agak ini ya kagok gitu ya istilahnya. Seperti yang kalau misalnya dulu ya kalian kuliah offline gitu datang kemudian absen manual pakai tanda tangan, kemudian dengerin ceramah dosen. Berbeda ketika pas pandemi kemudian kalian ngisi attendance sunat, kemudian akses materinya pakai YouTube, kemudian bikin tugasnya itu lewat ini ya mungkin bikin video ya, dan itu kan kalau video harus kolaborasi koordinasi dengan teman-temannya padahal tidak selalu dekat gitu. Nah, itu kan kalian juga salah satu pengguna digitalisasi gitu. Nah, kemudian ini ya Don Transport itu menemukan dan selanjutnya perusahaan juga harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya ya. Ini tentu karena mereka juga harus menyesuaikan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan ataupun mungkin pengadaan-pengadaan yang harus disesuaikan dengan cara kerja baru yang saat ini. Kemudian mereka juga harus memerlukan strategi model bisnis yang baru. Nah, John Tapscott itu menemukan 12 karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen ya. Ada knowledge, kemudian ada digitization, kemudian ada virtualization, ada molecularization, ada internet working, ada disintermediation, convergence, innovation, prosumption, immediacy, globalization, and discordance ya. Ada 12 karakteristik, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah knowledge ya.
Nah, knowledge atau pengetahuan itu merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki oleh organisasi. Penting ya, saya berkali-kali bilang bahwa manajemen knowledge itu penting untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, kemajuan teknologi itu telah mampu menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan atau tadi artificial intelligence yang pada dasarnya itu mampu membantu manajemen dan staf perusahaan itu untuk meningkatkan kemampuan intelijensinya ya, atau yang namanya knowledge leveraging. Nah, contoh produk perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat menjadi sistem penunjang pengambilan keputusan adalah adanya yaitu decision support system dan expert system. Nah, konsep knowledge management ini akan menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan di era ini. Kalau perusahaan itu bisa manage pengetahuannya, bisa ada yang namanya ada ini ya lingkungan sharing ya. Dari mungkin antar karyawan itu sering sharing knowledge, kemudian akuisisi itu penting. Jadi nanti ada satu karyawan yang belum paham tentang misalnya adalah cara kerja ini ataupun mungkin tentang ini ya tren-tren ataupun mungkin peluang-peluang yang bisa diambil saat ini oleh perusahaan itu bisa di-sharing antara satu sama lain sehingga nanti bisa menciptakan ide kreatif, nanti bisa menciptakan produk baru ataupun mungkin layanan baru yang menguntungkan bagi perusahaan. Maka dari itu knowledge itu adalah salah satu karakteristik ekonomi digital, ya. Oke, kemudian yang kedua ada digitization. Nah, digitization itu merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan juga 1 atau mungkin bilangan berbasis 2. Nah, walaupun mungkin konsepnya itu sederhana ya, namun keberadaannya itu telah menghasilkan suatu perubahan dan perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis ya. Jadi itu kan sekarang ya mungkin dulunya kalau misalnya kita foto analog gitu kita bisa mungkin pakai kamera HP, kemudian filenya bisa disimpan di Google Drive atau mungkin kita bisa pakai komunikasi ya lewat email. Dulunya mungkin kalau misalnya dulu ngabari orang itu harus pakai surat, ada pakai perangko pos dan lain sebagainya. Sekarang bisa pakai media email ataupun mungkin media-media yang lain yang bisa membantu proses telekomunikasi. Itu salah satu bentuk dari digitization gitu. Nah, kalau perusahaan memakai ini ada salah satu karakteristik ini berarti mereka sudah menerapkan ekonomi digital ya. Tentunya ini kan juga bisa mengurangi biaya-biaya terkait dengan proses mungkin penyimpanan ya. Kalau dulunya harus disimpan dalam sebuah box misalnya ya di apa namanya dicetak gitu ya foto-fotonya, sekarang bisa pakai email gitu. Dulunya mungkin surat harus di print dan lain sebagainya, itu kan memakan biaya kertas, kemudian printer tinta dan lain sebagainya. Sekarang pakai email aja gitu, cukup ini ya pakai koneksi internet gitu. Itu kan ini ya menekan biaya perusahaan. Nah, kemudian ada yang namanya virtualization ya. Nah, jadi berbeda dengan menjalankan bisnis di dunia nyata, di mana membutuhkan aset-aset fisik semacam gedung, kemudian alat-alat produksi, kemudian sebangsa ini ya, apa namanya, yang berbentuk gitu ya. Nah, itu kalau dunia maya itu ada yang namanya virtualisasi yang memungkinkan seseorang itu untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Nah, di dalam dunia bisnis itu ya, seorang pelanggan itu kan biasanya harus ini ya, misalnya kita beli sesuatu gitu, dulunya harus datang. Nah, sekarang nggak perlu, kita bisa mungkin ini ya lewat online atau mungkin yang kita bilang istilah business to consumer gitu ya. Jadi bisa langsung kita transaksi itu langsung ke ini ya konsumennya. Nah, atau mungkin kita kerjasama ya bisnis to bisnis gitu ya. Nggak usah datang-datang atau rapat gitu. Kita bisa rapat virtual, kemudian kita juga bisa kirim barangnya secara online ya. Kita pakai ekspedisi itu malah jauh lebih murah dibanding kita harus rapat datang, kemudian kita harus bawa barangnya langsung dan lain sebagainya. Nah, itu adalah virtualization atau mungkin sekarang rapatnya bisa pakai Zoom ataupun Google Meet. Nah, itu bisa salah satunya diterapkan dalam
perusahaan yang memakai ekonomi digital. Nah, kemudian yang berikutnya ada molecularization ya. Jadi apa sih itu molecularization ya? Aduh, ribet banget ini. Nah, itu adalah suatu sistem di mana organisasi itu dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Nah, jadi seperti diketahui pada masa ini mayoritas organisasi itu dikelola dengan menggunakan konsep struktur hierarkis atau yang lebih maju lagi adalah struktur matriks. Nah, kedua konsep itu tuh sangat rentan terhadap perubahan sehingga akan memperlambat gerak perusahaan dalam menyesuaikan diri dalam perkembangan masa. Padahal teknologi ini udah canggih. Kemudian lingkungan itu cepat berubah. Ya, tren-tren itu kan cepat ya, cepat berlalu gitu. Kalau perusahaan stuck gitu ya, mungkin lambat gitu. Nah, itu akan ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, maka dari itu perusahaan-perusahaan itu ini harus ini ya berhasil membentuk sebuah molekul ya. Jadi perilaku mereka setiap hari itu akan mempengaruhi struktur pasar dan industri terkait dengan seringkalinya ada perubahan di berbagai kondisi. Nah, hal ini tentu saja merupakan manifestasi dari persaingan bebas dan ketat yang terjadi di samping merupakan strategi untuk memenangkan rivalitas. Dengan kata lain, perubahan merupakan proses wajar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi mereka ketika ada perubahan, oh kita tangkap ada peluang ini, oh kita strateginya ini, sistem kerjanya seperti ini dan lain sebagainya, itu harus ditangkap oleh perusahaan dengan cepat sehingga mereka tidak ketinggalan dengan teknologi yang ada. Nah, kemudian internet working ya. Jadi kan tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikian adalah salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Nah, berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan itu terkait harus menentukan aktivitas intinya atau core activity dan menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang atau supporting activities. Nah, jadi tentunya nggak boleh diri sendiri ya, apalagi kita mungkin membutuhkan bahan baku dari vendor lain, ataupun mungkin kita perlu menjalin relasi, ataupun mungkin kita menjalin sebuah kolaborasi ya gitu. Dulunya mungkin salah satunya ada Gojek yang sekarang kolaborasi dengan Tokopedia, itu kan salah satu mungkin meningkatkan keunggulan kompetitif, ataupun mungkin dia juga salah satunya melebarkan pangsa pasarnya gitu. Nah, itu kan salah satu strategi-strategi perusahaan untuk terus berkembang untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, contoh dari pihak yang umum dijadikan sebagai rekenan adalah vendor teknologi ya, ini pasti. Karena sekarang zamannya teknologi, mereka membutuhkan mungkin sistem-sistem, membutuhkan sebuah software yang mana bisa meningkatkan efektivitas pekerjaan, kemudian bisa mempercepat pekerjaan itu selesai dan lain sebagainya. Kemudian ada content partners, ada merchant, ada pemasok, ya, dan lain sebagainya. Tentunya ada konsumen juga. Nah, konsep bisnis yang ingin menguasai sumber daya sendiri dari hulu ke hilir itu tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital gitu. Jadi kalau semisal mereka cuek gitu ya, atau mungkin mereka tidak saling kerjasama, itu justru malah mereka akan tertelan gitu ya di dalam persaingan bisnis. Maka dari itu dibutuhkan jalinan networking ya antara satu sama lain gitu, sehingga nanti bisa memajukan kolaborasi. Nah, yang selanjutnya adalah disintermediation ya. Jadi ciri khas lain dari arena ekonomi digital itu adalah kecenderungan berkurangnya mediator atau broker sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Ya, contohnya adalah mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi itu ada wholesalers, kemudian ada retailers, ada broadcaster, kemudian ada record company, dan lain sebagainya ya. Perusahaan-perusahaan klasik yang menggantungkan diri sebagai mediator dengan sendirinya itu terpaksa harus gulung tikar dengan adanya bisnis internet. Nah, mungkin ya sekarang itu kan banyak ya di marketplace, mungkin di Shopee, di Tokopedia itu ada ini ya official store. Jadi mungkin perusahaan Unilever itu kan dia punya semacam ini ya akun official di marketplace. Jadi kalau dulu mungkin Unilever itu ini ya punya distributor, mungkin ada Indomaret, ada Alfamart, ada mungkin toko-toko yang bisa kalian jumpai di daerah kalian masing-masing, itu kan salah satunya mereka adalah distributor gitu. Tetapi kalau di ekonomi digital saat ini itu mereka semakin berkurang karena justru Unilever itu bisa melakukan transaksi itu langsung dengan konsumen ya. Saya juga sering itu belanja
kebutuhan sehari-hari ya. Kalau di luar mungkin shampoo, sabun mandi dan lain sebagainya ya, itu bisa langsung kita ke akun official store-nya di marketplace gitu. Mungkin karena salah satunya ya ada cashback-nya ya, ada cashback, kemudian ada gratis ongkirnya juga, kemudian mungkin ada diskon, misalnya ada pas Harbolnas gitu. Nah, itu kan salah satu mungkin dampak dari adanya ekonomi digital. Itu adalah yang dimaksud dengan disintermediation. Nah, kemudian ada convergence ya. Nah, jadi kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet itu terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonversikan 3 sektor industri. Ada computing, ada communication, dan juga konten. Nah, komputer yang merupakan inti dari industri computing itu merupakan pusat syarat pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Nah, adapun produk industri communication yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari salah satu tempat ke tempat lainnya. Nah, persaingan sesungguhnya itu terletak pada industri konten yang merupakan jenis pelayanan atau jenis yang atau jasa yang ditawarkan sebagai perusahaan kepada pasar. Nah, itu yang dimaksud dengan convergence. Jadi ada harus ini ya, kualitas perusahaan itu ada 3 sektor gitu ya, ada computing, communication, dan juga konten. Yang selanjutnya ada innovation ya. Aktivitas di internet itu kan 24 jam ya, non-stop. Nah, jadi keunggulan kompetitif itu sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet itu sangat mudah ditiru. Oleh karena itu diperlukannya inovasi ya. Inovasi itu secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan itu dapat bertahan. Jadi manajemen perusahaan itu harus mampu menemukan cara kerja ataupun cara-cara ataupun strategi agar para pemain kunci di dalam organisasi itu dapat selalu berinovasi ya. Jadi dibutuhkan mungkin ada inovasi produk, ada inovasi jasa yang tidak bisa ditiru oleh pelanggan lain gitu ya, semacam intangible gitu dalam suatu perusahaan. Maka dibutuhkan sebuah inovasi, terobosan inovasi yang terus-menerus dilakukan. Mungkin ada sebuah lingkungan-lingkungan yang perusahaan bisa kasih kepada karyawan-karyawan untuk menghasilkan ide-ide kreatif sehingga nanti membentuk sebuah inovasi-inovasi baru di dalam suatu perusahaan itu. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah prosumption ya. Jadi hampir semua konsumen teknologi informasi itu dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis ya. Contohnya adalah seseorang yang seorang itu harus membayar $5 US untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem mailing list. Kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas mailing list di mana setiap anggotanya itu harus membayar $1 US kepadanya. Jadi ini udah untung ya. Atau mungkin yang sekarang marak itu mungkin saya sering nemuin di komen-komen Instagram ataupun komen-komen TikTok itu jualan akun Netflix atau jualan akun WeTV atau jualan akun Zoom. Nah, itu banyak ya. Kalau kita Zoom yang akun basic itu kan durasinya 40 menit ya. Kalau kita beli akun yang lebih premium itu kan banyak di marketplace ya. Biasanya saya beli di Shopee itu ada yang mungkin aksesnya 3 bulan berapa puluh ribu gitu. Atau mungkin ada banyak tuh WeTV 1 tahun 10.000 gitu. Atau Netflix itu lebih murah dari perusahaannya itu sendiri karena mungkin akun sharing atau dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri prosumption ya, itu yang bisa salah satunya adalah karakteristik ekonomi digital. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ada immediacy ya. Jadi di dunia maya pelanggan itu dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan mereka itu hanya menggunakan 3 kriteria utama. Secara prinsip mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya itu secara cheaper, better, dan faster dibandingkan dengan perusahaan jenis. Mengingat bahwa switching cost di internet itu sangat mudah dan murah, maka pelanggan akan terus-menerus mencari informasi yang paling memberikan benefit tertinggi baginya.
melihat hal inilah, maka perusahaan itu harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu ya. Sekarang itu kan konsumen itu critical thinking-nya itu sangat keren gitu ya. Jadi kalau misalnya mau membeli sesuatu itu dia harus browsing, kira-kira harganya berapa ya di internet itu. Nanti dibandingkan. Atau mungkin saya sering membandingkan antara Tokopedia dan Shopee gitu ya. Di Tokopedia ada produk yang lebih murah, kemudian ada yang gratis ongkir juga. Di Shopee selisih segini gitu. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri dari imediasi. Jadi konsumen itu sering gitu ya membandingkan, oh ternyata di sini lebih murah nih, di sini lebih murah. Nah, itu salah satu critical thinking yang mereka pakai ketika akan membelikan sebuah produk gitu. Maka dari itu perusahaan itu harus peka gitu ya. Dia ada kualitas segini, pesaingnya segini, nanti harganya akan disesuaikan. Atau mungkin bisa memberikan strategi diskon atau mungkin memberikan strategi cashback sehingga nanti produk-produknya itu tetap diminati oleh para konsumen. Nah, kemudian adalah globalization, ini adalah karakteristik ke-11 ya. Jadi kalau kalian udah tahu tentang globalization itu adalah esensi dari globalisasi itu runtuhnya batas-batas ruang dan waktu atau time and space. Nah, pengetahuan atau knowledge itu sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis sehingga keberadaan entitas negara itu menjadi kurang relevan ya di dalam menjalankan konteks bisnis di dunia maya. Nah, seorang kapitalis murni akan cenderung untuk melakukan bisnisnya dari sebuah tempat yang murah dan nyaman, kemudian menjual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungannya itu akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga terbesar. Nah, segmentasi market yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batas-batas waktu dan ruang pun itu harus didefinisikan kembali ya, redefinisi ulang ya. Mengingat bahwa seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas, produsen maupun konsumen. Jadi sering ya di Shopee itu kan banyak-banyak tuh barang-barang dari Cina yang lebih murah. Nah, kita bisa beli gratis ongkir pula. Maka dari itu kan salah satu dampak dari globalization ya. Kita bisa beli barang-barang dari luar negeri, nggak harus dalam negeri ya, tapi tetap cintai produk di dalam negeri. Tapi itu kan salah satu contoh dari globalisasi. Jadi tidak ada batas negara yang berarti kita bisa beli barang dari mana saja, kapan saja ya, jam 12 malam kita juga bisa beli, biasanya rebutan kalau hari bonus. Nah, kemudian yang terakhir ada discordance ya. Ini adalah karakteristik ekonomi digital yang terakhir ya. Ciri khas yang terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran di mana-mana. Mata pencaharian para mediator ataupun mungkin dari distributor itu menjadi hilang. Para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat. Pengaruh budaya barat itu sulit dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet ya. Nah, kemudian ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul itu akan berakibat buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus selalu bisa memperbaiki manajemen perusahaannya, kemudian memperbaiki sistem-sistem kerjanya. Nah, maka dari itu mereka bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, itu adalah salah satu beberapa karakteristik ekonomi digital yang bisa digunakan sebagai bahan ya untuk diskusi kita pada pertemuan hari ini. Nah, begitu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.